Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi. Materi pertama yaitu mengenai ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Berikut ini adalah indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran kali ini, yaitu menjelaskan ilmu ekonomi dan menentukan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Sebelumnya kita mungkin pernah mendengar istilah ekonomi dari berita di TV maupun berita di media elektronik mengenai pertumbuhan ekonomi atau masalah-masalah ekonomi. Nah, sebetulnya apa sih ekonomi itu? Nah, di sini kita akan membahas ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Ilmu ekonomi juga sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Selanjutnya mengenai istilah ekonomi. Nah, ekonomi ini berasal dari kata oikos yang bermakna keluarga atau rumah tangga. Sementara nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Oleh karenanya, secara harfiah, ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi juga mempelajari mengenai pendapatan individu, perusahaan, hingga negara dan harga saham, hingga ketidakseimbangan ekonominya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membantu seseorang dalam memahami bagaimana perilaku ekonomi masyarakat tertentu, memberi masukan dalam pengambilan keputusan, memberi pengertian pada potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil, hingga meningkatkan kepekaan manusia pada berbagai masalah ekonomi dan global. Maka ketika berbicara ilmu ekonomi, kita tidak hanya berbicara mengenai seseorang yang ingin mencapai kemakmuran, tapi kita akan berbicara mengenai individu, perusahaan, hingga negara yang hubungannya nanti ke arah bagaimana caranya mencapai kemakmuran. Berikutnya kita akan membahas mengenai cabang-cabang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari berbagai kegiatan manusia dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Ini mempunyai beberapa pembagian jenis ilmu ekonomi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan ini adalah bidang ilmu ekonomi yang mengaplikasikan teori dan prinsip ekonomi dalam situasi real untuk memprediksi kemungkinan hasil yang berfokus pada pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis, khususnya bagi individu dalam pengambilan keputusan, kebijakan, pedoman, atau standar tertentu dengan tujuan mengatasi masalah yang terjadi. Contohnya dalam lingkup perusahaan, ekonomi moneter, dan perbankan. Kemudian ada ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif ini adalah ilmu yang menggambarkan bagaimana keadaan perekonomian di masyarakat saat itu. Misalkan di Indonesia, ilmu ekonomi ini kemudian digunakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik dalam memberikan gambaran bagaimana kondisi Indonesia, kondisi ekonomi Indonesia, baik secara makro maupun mikro. Kemudian ada ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang fokusnya kepada beragam kegiatan yang berhubungan langsung dengan ekonomi. Tujuannya tentu untuk mencapai sasaran makro, yaitu menjaga stabilitas harga serta keseimbangan perdagangan internasional. Kemudian ada ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari hal-hal yang terbatas pada suatu kegiatan ekonomi saja. Misalkan, sebab jika terjadi monopolistik pada pasar, kemudian akan mempersempit peluang bisnis para pemain baru, sehingga semangat kewirausahaan masyarakat pun menurun. Jadi ilmu ekonomi mikro ini berhubungan dengan kegiatan produsen dan konsumen di dalam menjalani
kegiatan ekonomi. Kemudian ada ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik memperkenalkan fungsi pemerintah dalam hal perekonomian. Contohnya mulai dari pajak, retribusi, anggaran pemerintah, dan lain-lain. Lalu ada ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter ini untuk membantu penerapan kebijakan moneter suatu negara. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur stabilitas keuangan suatu negara. Jadi dalam ilmu ekonomi moneter, negara mengatur tentang keluarnya uang, mengatur tentang perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Jadi di sini pemerintah mempelajari mengenai inflasi, jumlah uang yang beredar, dan tingkat suku bunga bank. Lalu ada ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ilmu ekonomi ini tentu saja membahas mengenai faktor produksi tenaga kerja, mulai dari kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, dan penentuan upah. Lalu ada ilmu ekonomi internasional, bagaimana suatu negara bekerja sama dengan negara lain. Kemudian ada ilmu ekonomi regional, yaitu mengkaji interaksi ekonomi antara sebuah wilayah, serta pengembangannya dengan tujuan meningkatkan tingkat perekonomian suatu wilayah. Lalu ada ilmu ekonomi industri, yaitu ilmu ekonomi yang akan membantu perusahaan dalam menganalisis berbagai masalah yang terjadi di industri. Lalu ada ilmu ekonomi sumber daya alam, di mana di sini ilmu ekonomi akan mempelajari masalah dan alokasi sumber daya alam secara optimal, dilihat dari segi ekonomi melalui eksternalitas positif dan negatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bidang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro ini membahas mengenai perekonomian secara luas. Di sini ada perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Kemudian makroekonomi juga biasanya terhubung dengan fenomena pemasukan dan pengeluaran negara, pengangguran, dan inflasi. Kemudian ada juga kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani pengangguran, inflasi, kemudian kemiskinan dengan kebijakan moneternya, dan lain-lain. Yang kedua ada ilmu ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini mempelajari perilaku perusahaan dan konsumennya. Juga kaitannya dalam penentuan harga serta barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Dan kuantitas faktor inputnya. Adapun beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro diantaranya analisis manfaat, analisis biaya, teori penawaran, teori permintaan, elastisitas, teori produksi, hingga teori harga. Ruang lingkup ini menelaah lebih dalam perihal produsen dan konsumen. Jadi di dalam ekonomi mikro kita hanya membahas mengenai kegiatan produsen dan konsumen. Prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Prinsip ilmu ekonomi digunakan sebagai panduan untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan dan hasilnya. Prinsip ekonomi juga akan membuat seseorang meminimalkan kerugian yang ia derita. Nah, berikut ini prinsip-prinsip ekonomi. Yang pertama ada dalam kegiatan produksi, kemudian ada dalam kegiatan distribusi, dan dalam kegiatan konsumsi. Secara umum kita akan paham bahwa prinsip ilmu ekonomi adalah untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan tertentu. Itu prinsip ekonomi secara umum. Penerapan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Jadi dalam kegiatan usaha, ilmu ekonomi dapat menelaah perilaku keuangan pasar mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Di mana kegiatan-kegiatan ini tentunya akan bermanfaat untuk kegiatan usaha. Ilmu ekonomi juga mempelajari pendapatan individu, perusahaan, hingga negara dan harga saham, hingga
keseimbangan ekonominya. Sehingga dengan belajar ilmu ekonomi, manusia dapat mempelajari bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi tercapainya kemakmuran.